Di era modern ini, maraknya pemakaian skincare di kalangan wanita semakin berkembang menjadi fenomena yang menarik. Di berbagai kota, media sosial, dan iklan-iklan kecantikan dipenuhi dengan produk-produk perawatan kulit yang menjanjikan wajah cerah, bebas noda, dan tampak awet muda. Tren ini tidak hanya melanda remaja, tetapi juga wanita dewasa yang tertarik menjaga penampilan kulit mereka agar selalu terlihat sehat. Penggunaan skincare memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan wajah, baik dari sisi positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana produk tersebut digunakan dan kualitas produk yang dipilih. Dampak positif. Pemakaian skincare seperti menjaga kelembapan kulit, melindungi dari paparan ultraviolet, mengurangi masalah kulit, memperbaiki tekstur kulit, mencegah penuaan dini. Dampak negatif pemakaian skincare, iritasi dan alergi, overexfoliation. Penggunaan produk eksfoliasi yang berlebihan dapat merusak lapisan pelindung kulit, menyebabkan kulit menjadi lebih rentan terhadap iritasi, infeksi, dan paparan sinar matahari. Ketergantungan produk, penggunaan skincare yang berlebihan, atau penggunaan produk dengan bahan aktif yang kuat dapat menyebabkan kulit menjadi terlalu bergantung pada produk tersebut. Jika penggunaan dihentikan, masalah kulit yang lebih parah mungkin timbul. Kulit berminyak berlebihan. Produk yang tidak sesuai dengan jenis kulit bisa menyebabkan produksi minyak berlebihan, terutama jika menggunakan produk yang terlalu berat untuk kulit berminyak. Penipisan kulit, penggunaan produk yang mengandung retinoid atau steroid secara berlebihan. Beberapa bahan dalam skincare dapat berbahaya bagi kesehatan wajah jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak sesuai dengan jenis kulit. Berikut adalah beberapa bahan yang dianggap berbahaya atau berpotensi menimbulkan masalah menurut ilmu kesehatan. 1. Paraben. Fungsinya adalah pengawet yang digunakan untuk memperpanjang umur produk. Bahaya paraben adalah dapat meniru estrogen dalam tubuh dan dianggap sebagai endokrin disruptor yang berpotensi mengganggu hormon dan dikaitkan dengan risiko kanker, meskipun penelitian masih terus berlangsung. 2. Phthalat. Fungsinya digunakan sebagai pelarut dan untuk meningkatkan daya serap bahan lain dalam produk. Bahayanya, phthalats juga merupakan endokrin disruptor dan dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Banyak negara telah melarang penggunaannya dalam produk kosmetik karena risiko kesehatan. 3. Sodium lauryl sulfate (SLS) dan sodium laureth sulfate (SLES). Fungsinya sebagai bahan pembersih dan pembuat busa yang digunakan dalam banyak produk pembersih wajah dan tubuh. Bahayanya, SLS dan SLES dapat menyebabkan iritasi kulit, kering, serta mengganggu lapisan pelindung alami kulit, terutama bagi kulit sensitif. SLS juga bisa terkontaminasi dengan 1,4 dioksan bahan karsinogenik. 4. Formaldehyde dan formaldehyde releasers. Fungsi pengawet yang mencegah pertumbuhan bakteri dalam produk kosmetik. Bahaya. Formaldehyde merupakan karsinogen yang diketahui dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Produk yang melepaskan formaldehyde dalam jangka waktu lama seperti diazolidinyl urea atau quaternium 15 juga berpotensi berbahaya. 5. Fragrance pewangi sintetis. Fungsi memberikan aroma yang menyenangkan pada produk. Bahaya. Pewangi sintetis dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dan dermatitis kontak. Pewangi juga dapat memicu gangguan hormonal karena seringkali terdiri dari campuran bahan kimia yang tidak selalu tercantum dalam label. 6. Mineral oil. Fungsi digunakan sebagai pelembab yang sering ditemukan dalam produk perawatan kulit. Bahaya, meskipun tidak berbahaya untuk semua orang, mineral oil dapat menyumbat pori-pori, terutama pada kulit yang cenderung berjerawat dan mengganggu kemampuan kulit untuk bernapas. 7. Hidroquinone. Fungsi bahan pencerah kulit yang sering digunakan untuk mengatasi hiperpigmentasi atau flek hitam. Bahaya, penggunaan hidroquinon dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan kulit
yang disebut ochronosis, yang menyebabkan kulit menjadi kehitaman dan sulit untuk diatasi. Di beberapa negara, hydroquinone telah dilarang karena dianggap karsinogenik. 8. Triclosan, fungsi, bahan antimikroba yang digunakan dalam produk perawatan kulit untuk melawan bakteri. Bahaya, triclosan dapat mengganggu fungsi hormon, terutama tiroid, dan juga berkontribusi pada resistensi antibiotik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahan ini dapat menimbulkan iritasi kulit dan efek jangka panjang pada kesehatan. 9. Retinol dan retinoid dalam dosis tinggi. Fungsi dikenal karena sifat anti penuaan dan kemampuannya untuk meningkatkan pergantian sel kulit. Bahaya, penggunaan retinol atau retinoid yang tidak sesuai dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, kulit mengelupas, dan sensitivitas terhadap sinar matahari. Retinoid juga harus dihindari selama kehamilan karena dapat menyebabkan cacat lahir. 10. Oksybenzone, fungsi bahan aktif dalam tabir surya kimia yang membantu menyerap sinar UV. Bahaya, oksybenzone dapat meniru hormon estrogen dan dianggap sebagai endokrin disruptor. Ini juga dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit dan dikaitkan dengan potensi risiko gangguan hormon. 11. Polyethylene glycol (PEG). Fungsi digunakan sebagai pengemulsi dan pelembab dalam banyak produk perawatan kulit. Bahaya, PEG dapat menyebabkan kulit menjadi lebih rentan terhadap iritasi dan infeksi karena terkadang menghilangkan lapisan pelindung alami kulit. Beberapa produk PEG juga dapat terkontaminasi dengan zat karsinogenik seperti 1,4-dioksane. Kesimpulan yang harus kita pahami. Penting untuk selalu membaca label bahan pada produk skincare dan memilih produk yang bebas dari bahan kimia berbahaya, terutama jika memiliki kulit sensitif atau kondisi medis tertentu. Produk alami, hipoalergenik, atau yang telah disetujui oleh lembaga kesehatan dapat menjadi pilihan yang lebih aman. Jika ragu, konsultasi dengan dokter kulit adalah langkah terbaik sebelum mencoba produk baru.